Di materi hari ini saya akan bahas sebuah teknik Fibonacci yang paling sempurna karena tiga hal ini. Pertama, memberikan profit besar ketika market sedang trending. Kedua, menghindari loss ketika market sedang sideways. Dan yang ketiga, menghindarkan kita dari overtrade dan kecapean mental. Tonton sampai habis agar kalian tidak ketinggalan detail strateginya, money managementnya, maupun apa-apa saja yang wajib dan tidak boleh dilakukan. Kita langsung saja plot indikatornya. Pada TradingView, kita ke bagian indicator, lalu kita ketikkan saja Fibonacci Bands, maka akan muncul nama indikatornya Fibonacci Bands yang dikoding oleh Big Beluga. Kita klik saja indikatornya, maka akan tampak penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Indikator Fibonacci Bands mengidentifikasi area support and resistance serta area titik balik dengan memplot 3 rasio Fibonacci, yaitu 38,2, 61,8, dan 100% yang bergerak di antara garis pusat tren yang dinamis. Cara membaca indikatornya sangat mudah sekali. Garis putih yang di tengah ini adalah garis pusat tren. Ketika trennya sedang bullish, maka bentuk garisnya solid dan arahnya ke atas. Sebaliknya, ketika trennya bearish, maka garisnya putus-putus dan arahnya ke bawah. Band yang berwarna hijau di bawah ini adalah support atau bottom, sedangkan band yang berwarna merah yang di atas ini adalah top atau resistance. Kemudian baik di atas dan di bawah garis pusat trennya, kita melihat ada 3 level rasio Fibonacci, yaitu 38,2, 61,8, dan 100%. Saya hanya akan menggunakan level 61,8 saja, which is golden ratio. Oleh karena itu, kita langsung masuk ke settingan indikatornya untuk menghilangkan level-level yang kita tidak perlukan, yaitu 38,2 dan level 100%-nya. Pada bagian inputnya, saya akan biarkan semua parameternya pada default saja, jadi saya tidak mengubah apapun. Kemudian pada bagian stylenya, perhatikan saya akan uncheck semua box kecuali Fib top 2 dan Fib bottom 2, which is adalah level 61,8 tadi. Ini adalah penampakan indikator Fibonacci Bands-nya setelah saya sesuaikan parameternya pada settingannya tadi. Pak Setio, kok garis pusat trennya ikut dihapus sih? Karena saya akan menggantikannya dengan indikator tersendiri. Oleh karena itu, kita langsung masuk saja ke strategi tradingnya. Sebelumnya bisa tolong klik tombol like dulu dan nanti jangan lupa share ke teman-teman grup-grup trading dan juga media-media sosial kalian. Pada contoh kali ini, saya menggunakan pair XAU USD atau Gold di time frame H1, akan tetapi teknik ini bisa digunakan di semua pair, semua instrumen, semua aset kelas, dan juga pada semua time frame. Untuk meningkatkan akurasinya, saya akan menambahkan sebuah indikator filter. Kita balik lagi ke bagian indicator, lalu kita ketikkan saja EMA, maka akan muncul nama indikatornya Moving Average Exponential. Kita klik saja indikatornya, maka akan tampak penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Pada settingan indikatornya, kita ubah lengthnya dari 9 menjadi 20, kemudian pada bagian calculation-nya, untuk time frame-nya kita ubah dari chart menjadi 1 day atau 1 day seperti ini. Pada bagian style-nya, agar lebih enak dilihat, saya akan mengubah warnanya dari biru menjadi putih seperti ini. Ini adalah settingan final strategi kita kali ini. Ada 2 indikator yang saya gunakan. Pertama adalah Fibonacci Bands dengan menggunakan level 61,8%, dan indikator yang kedua adalah EMA 20 pada time frame daily. Ada 2 varian untuk buy setup-nya. Kita mulai dengan varian yang pertama. Ada 2 kriteria yang harus dipenuhi. Pertama, harga bergerak di atas EMA 20 daily, dan yang kedua, harga menyentuh support 61,8. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga memang sedang bergerak di atas EMA 20 daily-nya, menunjukkan trennya sedang bullish.
Selanjutnya kita juga melihat harga sudah menyentuh area support Fibonacci 61,8%-nya. Jadi secara keseluruhan kita bisa membacanya bahwa trennya sedang bullish dan sudah terjadi koreksi yang signifikan. Artinya kita membeli di harga yang sudah semurah mungkin. Open buy kita letakkan persis pada Fibonacci 61,8%-nya ini dengan stop loss pada swing low-nya yang ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2. Sedangkan untuk risk per trade-nya adalah 1%. Untuk sell setup-nya juga ada dua kriteria. Pertama, harga di bawah EMA 20 daily, dan yang kedua, harga menyentuh resistance 61,8% Fibonacci. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, harga memang sedang bergerak di bawah EMA 20 daily, dan yang kedua, harga sudah menyentuh resistance 61,8 Fibonacci-nya. Entry sell kita letakkan pada level 61,8%-nya ini dengan stop loss-nya karena swing high-nya ini terlalu dekat, maka saya akan ambil stop loss-nya agak ke atas ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2. Ini adalah buy setup varian yang kedua. Ada dua kriteria yang harus dipenuhi. Pertama, harga bergerak di atas EMA 20 daily, dan yang kedua, harga break dan close di atas resistance 61,8 Fibonacci. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Di sini kita melihat harga sedang bergerak di atas EMA 20 daily-nya. Kemudian harga juga sudah break dan close di atas resistance 61,8% Fibonacci. Open buy kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss pada swing low-nya yang ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2. Untuk sell setup-nya juga ada dua kriteria. Pertama, harga bergerak di bawah EMA 20 daily-nya, dan yang kedua, harga break dan close di bawah support 61,8 Fibonacci. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, harga sedang bergerak di bawah EMA 20 daily-nya, dan yang kedua, harga juga sudah break dan close di bawah support 61,8 Fibonacci-nya. Seperti halnya semua metode trend following lainnya, teknik ini tidak bekerja dengan baik ketika market sedang sideways. Akan tetapi keistimewaan dari teknik ini adalah ketika market itu sedang sideways, metode ini dia benar-benar memfilter sehingga kita itu tidak akan terjebak dalam overtrade karena sinyal yang diberikan itu dia benar-benar difilter. Seperti contoh yang Anda lihat di layar monitor ini, kondisi market sedang sideways. Akan tetapi dari dua varian yang kita bahas, ternyata hanya satu saja sinyal yang valid, yaitu sinyal sell varian yang kedua yang di sini. Oleh karena itu, metode ini sangat menjaga kita dari overtrade yang hasilnya itu biasanya emosi kita itu kecapean, mental kita kecapean. Jadi ini sangat amat membantu sekali. Jadi Anda lebih suka varian yang mana, pertama atau yang kedua? Silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa dan salam cuan.